Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Putranto dengan NIM 2019-012022. Video dubbing ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari teori proses manufaktur. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia ini dibandingkan mesin perkakas lain seperti mesin frais, drill, scrap, dan mesin perkakas lainnya. Karakteristik prinsip kerja mesin bubut ialah menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu, di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerakan makan atau feeding. Bagian-bagian mesin bubut. Bagian kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cak, sehingga ketika poros spindle berputar, maka cekam akan berputar. Di dalam kepala tetap terdapat juga puli dan belt, dihubungkan dengan motor penggerak. Untuk mengubah kecepatan dan arah putaran mesin, puli ini dihubungkan dengan poros spindle mesin melalui susunan roda gigi transmisi di dalam gearbox atau kotak roda gigi. Bagian alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Alat pencekam ada 3 jenisnya. Yang pertama, cekam rahang 3. Cekam ini cocok untuk mencekam benda kerja yang silinder atau berisi habis dibagi 3, seperti 3, 6, 9 sisi, dan seterusnya. Umumnya, 3 rahang pada cekam ini bergerak bersamaan ketika penguncinya diputar. Disarankan ketika menggunakan cekam ini lakukan sekali pencekaman saja, jangan terlalu sering pasang copot benda kerja, karena sulit untuk mengembalikan benda kerja kembali ke center. Cekam rahang 4. Rahang pada cekam ini umumnya bergerak secara independen atau sendiri-sendiri. Ada juga yang bergerak secara bersamaan seperti pada cekam rahang 3. Cekam ini cocok untuk mencekam benda silinder atau bersisi habis dibagi 4. Keuntungan menggunakan cekam rahang 4 adalah operator bisa memasang kembali benda kerja sesuai senternya meski sudah pernah melepas benda kerja tersebut. Cekam collet shock merupakan perlengkapan mesin bubut yang digunakan untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang permukaannya halus dan berukuran kecil. Bentuk lubang pencekam pada collet pada 3 macam, diantaranya bulat, segi 4, dan segi 6. Bagian motor penggerak. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Bagian tombol emergency stop digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting untuk keselamatan kerja. Umumnya mesin-mesin memiliki tombol ini. Bagian handle atau tuas. Handle pada setiap mesin bubut berbeda-beda. Beda pabrik, beda ukuran, berbeda pula handle-handlenya. Cara menggunakan handle dapat disesuaikan atau berpedoman pada tabel yang menempel pada mesin. Fungsi dari handle ini adalah berbagai macam, diantaranya 1. Pengaturan kecepatan spindle atau RPM. 2. Pengaturan feeding atau kecepatan pemakan secara otomatis. 3. Pengaturan arah pemakan. 4. Pengaturan penguliran. 5. Menyalakan dan mematikan mesin. 6. Pengaturan arah putaran spindle. 6. Eretan.
Ada 3 jenis eretan yang ada pada mesin bubut, yaitu eretan alas yang kedudukannya pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. B. Eretan lintang. Berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintas terhadap alas. Gerakan melintang yaitu menjauhi atau mendekati operator, baik diputar dengan tangan maupun secara otomatis. Kegunaan eretan ini antara lain untuk memberikan tebal pemakanan pahat atau menggerakkan pemakanan pahat. Pada bagian yang dekat dengan pemutarannya terdapat skala ukuran. Dengan skala ini kita dapat mengatur tebal penyayatan pahat. C. Eretan atas. Terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh 2 baut. Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Kedudukan eretan dapat diubah-ubah atau diputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian alasnya terdapat skala derajat. Eretan ini khususnya untuk membuat tirus dengan sudut yang besar pada jarak pendek. Gerakannya tidak otomatis. Bagian toolpost atau dudukan pahat. Toolpost ini berada di atas eretan atas. Digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Secara umum, toolpost ada 2 macam, yaitu A. Standar toolpost. Toolpost yang dalam pengaturan ketinggian mata pahat menggunakan ganjal. Cara pengencangan pahat dengan cara mengesangkan baut-baut yang terdapat di bagian atas toolpost. B. Adjustable toolpost. Toolpost yang dalam pengatur ketinggian mata pahat tanpa menggunakan ganjal, karena sudah dilengkapi dengan perlengkapan mekanik yang dapat mengatur ketinggian pahat. Penggunaannya sama dengan standar toolpost. Bagian lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. Namun, tidak semua mesin bubut dilengkapi dengan lampu. Bagian selang coolant atau pendingin. Berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat membubut. Coolant berguna untuk menyetabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Contohnya dalam proses pengeboran benda kerja. Namun tidak semua jenis alat membutuhkan coolant dalam proses pembubutan. Bagian kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas alas mesin. Guna bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor, dan lain-lain. Kepala lepas atau tailstock dapat digeser dan dikunci oleh operator di sepanjang alas mesin. Kedudukannya berada pada alas tersebut diikat dengan baut dan mur. Porosnya berlubang tirus sehingga dapat dipasang mata bor yang bertangkai tirus. Kepala lepas terdiri dari 2 bagian, yaitu alas dan badan. Kedua bagian ini diikat oleh 2 atau 3 baut dan dapat digeserkan. Pergeseran ini diperlukan apabila kita akan membubut tirus dengan benda kerja terpasang di antara 2 senter. Bagian alas mesin atau bed machine. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penjaga diam, atau steady rest. Bagian poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir adalah poros berulir berbentuk segi 4 atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth dengan inci atau metrik dengan milimeter yang terletak di bawah eretan alas. Berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Poros transporter untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulirnya antara dari 6 sampai 8 mm. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Untuk pengaturan kecepatan pemakanan otomatis dapat dilihat dari tabel pemakaian pada mesin. Agar dapat memilih kecepatan yang tepat dan mendapatkan hasil pembubutan sesuai dengan kebutuhan, cara pengaturannya mirip dengan pengaturan RPM dengan mengatur handle. Bagian rem kaki.
digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Produk mesin bubut. Produk kali ini akan membahas tentang proses pembuatan drat shock pipa 1 inci. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Potonglah bahan 1 sampai 3/4 atau 44,45 mm kali 60. 2. Lakukan pengeboran bertingkat sampai mendekati diameter 30, misalkan 29. 3. Kemudian dibubut dalam diameter 30,5 mm dan dicemper 2 pada kedua sisi. 4. Setting mesin dengan ulir 11 inci. 5. Lakukan penguliran sampai drat masuk ke nipel luar. Mesin milling. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Karakteristik fungsi mesin fresh ini sendiri adalah untuk membentuk bidang pada suatu benda yang menjadi objek kerja dari mesin. Bidang benda tersebut bisa saja berupa bidang yang datar, bidang rata miring dan tersudut, bidang bersiku, bidang sejajar, dan lain sebagainya. Bagian-bagian mesin fresh. Bagian alas mesin atau base berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan bulan yang telah digunakan. Bagian kolom mesin atau badan mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin. Bagian lutut, keni. Bagian ini memiliki 2 alur ekor burung yang saling tegak lurus. Bagian saddle atau dudukan meja berada di antara lutut dan meja mesin fresh. Bagian meja mesin atau table berfungsi sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengefreshan. Bagian lengan atau arm berada di atas kolom mesin fresh, horizontal, dan universal. Bagian spindle berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin fresh vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin fresh horizontal. Bagian arbor berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin fresh horizontal. Bagian support arbor atau pendukung arbor berfungsi untuk mendukung arbor agar gerakan arbor bisa stabil. Bagian milling head berada di bagian paling atas mesin fresh vertikal. Bagian ram adalah lengan yang menjorok pada mesin fresh vertikal. Bagian motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Bagian handle berfungsi untuk menggerakkan meja mesin secara manual, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Cek ukuran bahan dan alat bantu yang diperlukan. Mempersiapkan mesin bubut dan perlengkapannya. Rekam benda kerja dan sisakan kurang lebih 3 mm. Kuatkan, bubut rata permukaan ujung benda kerja, kemudian lepas. Cekam ujung benda kerja yang telah dibubut rata seperti langkah nomor 4. Bubut rata ujung benda kerja sehingga mencapai ukuran panjang 20 mm. Pengeboran senter. Lakukan pengeboran dengan diameter mata bor 15 mm. Lakukan pengeboran dengan mata bor diameter 16 mm. Lepas benda kerja, kemudian pasang pada mandrel dengan diameter 16 mm. Mandrel, kemudian bubut rata permukaan benda kerja berdiameter 43 mm. 12.
tirus bagian ujung benda kerja 2 kali 45 derajat.